Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Review Channel. Oke teman-teman, di sini saya nggak nge-vlog ya teman-teman. Jadi saya langsung ke tutorialnya, cara pengaturan untuk channel kita di YouTube. Itu ada peraturannya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana cara pengaturan ya di channel-channel YouTube. Jadi di sini kita langsung aja. Jadi kita di sini masuk ke Google Chrome atau di browser lain. Di sini kita masuk melalui YouTube desktop ya teman-teman. Jadi teman-teman masuk melalui YouTube desktop. Jadi kita ketik dulu YouTube desktopnya. Oke teman-teman, jadi kita masuk melalui YouTube desktop. Jadi kalau teman-teman belum login ke YouTube, jadi silahkan login dulu. Jadi karena saya udah login, saya langsung aja masuknya ke YouTube-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman cara settingan di channel YouTube kita, agar YouTube kita ini terdeteksi ya, konten-konten kita ini bisa dicari di pencarian YouTube gitu teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman tiru pengaturan ini. Oke, untuk di sini kita udah masuk. Jadi untuk pertama kali di sini teman-teman ya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat. Oke, saya besarin dulu ya. Seperti teman-teman lihat ya teman-teman, di sini ada pengaturannya. Pengaturan dari YouTube-nya di sini. Nah, saya geser. Nah, di sebelah kiri di bawah foto profil saya teman-teman ya. Di sini ada gambar di bawah lambang dolar seperti gambar pensil. Nah, untuk langkah pertama kali, jadi kita settingnya di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman klik ini. Oke, tunggu dulu. Kita tunggu YouTube-nya. Oke. Tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman atur. Nah, di sini yang perlu teman-teman masukin, atur dulu. Maksudnya di sini kan ada di sini ada menunya, tata letak, yang kedua branding, yang ketiganya info dasar. Nah, tata letak ini maksudnya itu teman-teman, jadi video yang teman-teman tambahin itu misalnya cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin di sini ganti video atau hapus video, atau kalau belum di sini kan udah saya tambahin ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman belum, jadi di sini kalau teman-teman klik menu yang titik tiganya, nah nanti di situ keluarnya tambahin gitu ya, atau tanda plus gitu, teman-teman pencet tanda plus. Jadi nanti dikeluarin atau ganti video kayak gini ya. Nah, di sini teman-teman, jadi direkomendasikan video-video kita yang mana yang mau kita tambahin gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman pilih video mana yang teman-teman tambahin ke bagian ini, cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Jadi gunanya itu misalnya kalau ada yang nonton video kita misalnya yang belum subscribe, jadi buat daya tarik gitu teman-teman. Jadi video-video yang kita tampilkan buat orang-orang yang belum subscribe video kita, jadi kadang-kadang dia ngelihat, oh ini video judulnya lain lagi, misalnya yang perlu banget bagi dia itu ya teman-teman. Jadi dia klik. Nah, di situ teman-teman, jadi cuplikan untuk orang yang belum subscribe channel kita gitu teman-teman. Jadi harus teman-teman isi gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua, video unggulan untuk subscribe yang kembali. Jadi untuk para subscribe yang udah meng-subscribe video kita, jadi di situ kita tambahin cuplikannya seperti ini yang saya tambahin. Di sini juga kita bisa nambahin bagian unggulan, misalnya tambahan bagiannya. Kalau di sini di bawahnya ada menu video singkat. Jadi di sini belum saya upload ya video tentang ini. Nah, di sini teman-teman, jadi nah seperti yang teman-teman lihat di menu ini yang saya lihat ke bawah. Ini seperti channel ya, nanti saya bikin kontennya. Misalnya teman-teman bikin ada channel berapa gitu ya. Jadi bisa kita tampilin di channel ini. Misalnya di sini kan channel saya Rapi Channel. Nah, saya tampilin channel lagi yang lain, maksudnya channel saya ada satu lagi yang channel musik gitu ya, tentang musik aja semuanya. Oke teman-teman, di sini udah ditata letak. Nah, yang kedua menunya itu branding. Nah, di branding ini teman-teman, di sini kita bisa membuat settingan untuk pertama kali itu adalah foto profil dari channel kita. Jadi setiap channel harus ada foto profilnya teman-teman ya. Di sini kita sangat gampang mengganti atau menguploadnya. Teman-teman tinggal nambahin atau upload. Di sini kalau belum kita masukin, karena kalau
channel YouTube itu sebenarnya harus secara detail teman-teman, tentang kita ada foto kita harus kita masukin gitu teman, agar channel kita itu memang kalau orang yang nonton, orang yang lihat channel kita itu memang kayak lengkap gitu lah teman-teman. Jadi orang itu mengira channel kita ini bukan sekedar channel biasa gitu. Jadi kita ini serius gitu ya. Maksudnya dari saya ngomong ini, orang itu persangkaan orang ke kita itu serius gitu. Kalau kita punya channel memang update terus, kayak saya misalnya tutorial tentang YouTube. Jadi orang itu kalau ngelihat sesuatu misalnya kayak beranda atau profil kita, pasti dilihat mana ada asal kita, sekolah kita, sama kayak gitu teman-teman. Jadi di YouTube ini harus perlu kita isi semua, terutama tentang foto profil kita. Jadi orang kadang-kadang mau tahu siapa sih orang yang ini. Nah, dengan channel nama ini dia pengen tahu dong siapa sih, fotonya gimana, orangnya gimana. Kan ada juga sih ya teman-teman ya, orang itu pengen tahu aja gitu teman-teman. Nah, kita di sini kita isi foto atau profilnya. Nah, yang kedua itu gambar banner. Nah, di sini gambar banner ini udah saya bikin ya kontennya di konten-konten saya. Boleh teman-teman cek di konten-konten saya cara bikin banner atau header YouTube ya. Di sini saya udah punya, jadi udah saya masukin yang maksudnya di situ. Nah, cara masuknya kayak gini teman-teman, masukin bannernya ke YouTube kita. Di sini caranya, settingannya. Jadi teman-teman bikin dulu bannernya atau headernya atau sampulnya, itu udah saya bikin kontennya di video-video saya. Boleh teman-teman cek. Nah, di situ teman-teman bikin dulu. Lalu di sini baru teman-teman masukin headernya gitu, sampulnya. Oke, yang kedua itu watermark. Watermark dari YouTube ya teman-teman ya. Di sini ada watermark dari YouTube. Misalnya di sini watermark itu di akhir video, atau di sini ada pilihan ya teman-teman ya. Pertama itu di akhir video, yang kedua itu waktu mulai custom. Waktu mulai itu watermarknya udah ada gitu teman ya, di sebelah kanan gitu bawah. Yang keduanya keseluruhan video. Nah, di sini saya ngasihnya itu di akhir video. Jadi watermarknya itu saya bikin gambar kayak gini teman-teman ya. Di sini kita bisa bikin terserah teman-teman, foto juga bisa teman-teman tempel atau pasang gitu ya watermarknya. Jadi di sini perlu juga kita isi teman-teman ya. Nah, itu pengaturan dari branding ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Itu yang ketiga itu info dasar. Nah, di sini info dasar dari channel ya teman-teman, maksudnya itu nanti orang melihat channel kita tuh tentang apa. Jadi sini kayak kita ngisi deskripsi dari konten-konten kita itu teman-teman. Ini deskripsi channel gitu. Jadi di sini kita terangin gimana tentang apa sih channel kita ini. Jadi kita jabarkan, kita kasih tahu sama penonton kita teman-teman. Jadi orang itu ngelihat kalau kita ini lengkap ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, di bawahnya boleh teman-teman tambahin jejaring sosial teman-teman, misalnya kayak Instagram atau Facebook. Nah, di bawahnya juga bisa teman-teman tambah untuk bisnis misalnya gitu ya teman-teman. Jadi selipin email Google teman-teman ya. Oke, di sini juga ada menu tambahan bahasa. Jadi di sini kita nggak perlu tambahan bahasa ya teman-teman ya. Jadi yang di bawahnya itu kayak ini adalah alamat web standar untuk channel Anda. Ini alamat standar kita teman-teman. Jadi udah ada alamat standarnya, maksudnya itu link ya. Nah, di sini di bawahnya. Nah, di sini teman-teman yang teman-teman lihat link ini maksudnya itu kita tambah settingannya di sini. Misalnya kita mau nambah di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya isi Instagram. Jadi judulnya Instagram. Nah, di sini teman-teman yang kedua, yang sebelah sini, teman-teman isi itu, teman-teman cari linknya itu, teman-teman salin linknya, terus teman-teman tempel di sini. Link maksudnya dari Instagram teman-teman. Yang kedua itu Facebook, atau teman-teman punya banyak jejaring sosial, paling minim atau maksimal itu 5 link ya teman-teman, selipkan. Nah, tujuannya ini teman-teman, nanti link ini disisipin oleh YouTube di banner kita teman-teman, di banner header kita di kanan sebelah bawahnya gitu teman, link ini. Jadi ada gambar lambang Instagramnya atau Facebooknya, atau teman-teman punya
akun jejaring sosial lainnya. Jadi ditambahin oleh YouTube di banner kita paling bawah sebelah kanan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada maksimal itu 5 link ya teman-teman ya, yang harus kita tambahin. Oke. Nah, untuk kalinya itu adalah email kita sendiri ya teman-teman, email dari Google kita, Gmail kita gitu. Jadi harus diisi. Nah teman-teman, yang untuk selanjutnya di sini kan udah dari tata letak, branding atau info dasar. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, jadi kita keluar dulu, kita masuk ke YouTube ya teman-teman ya. YouTube ini sangat penting banget teman-teman. Di sini sangat penting ya di sini ya. Oke, bentar dulu saya iniin dulu. Nah di sini teman-teman, nah, jadi kita nah oke teman-teman, jadi kita ke YouTube dulu, keluar dulu dari ininya. Jadi kita ke YouTube dulu ya teman-teman ya, bukan ke akun kita. Jadi di sini kita kembali ke YouTube dulu. Nah di sini kita klik menu ya teman-teman ya, menu di YouTube. Nah di sini ada, di sini teman-teman lihat di sini pengaturan ya teman-teman ya. Cari pengaturan, di sini setelan ya teman-teman ya. Klik setelan. Nah di sini udah dikeluarin ya teman-teman ya. Saya besarin dulu. Nah, oke, atau saya agak gedein kayak gini. Oke teman-teman, dari sini udah, kalau teman-teman udah klik setelan pengaturan. Nah di sini teman-teman klik status dan fitur channel. Nah itu harus teman-teman klik. Jadi di sini tunggu dulu. Oke. Jadi di sini wajib, sangat wajib teman-teman bikin ya teman-teman isi maksudnya setelan dari YouTube ini. Oke. Nah di sini udah ada ya teman-teman ya. Di sini udah dikeluarin menunya. Di sini ada umum, channel atau default upload. Nah di sini untuk pertama kali itu kita klik info dasarnya. Nah di sini teman-teman, info dasar, di bawah info dasar itu ada menu itu negara domisili ya, tentunya kita Indonesia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman isi Indonesia. Nah kedua, dari di sini teman-teman, di sini kata kunci dari channel. Nah ini wajib banget teman-teman isi. Nah maksud dari ini teman-teman, kata kunci channel. Jadi channel kita ini kita isi tentang apa, misalnya channel teman-teman itu tentang apa. Jadi teman-teman isi tentang, kayak saya nih ya, saya tutorial ya teman-teman, tutorial saya tentang YouTube atau gimana, pokoknya tentang YouTube lah, atau tutorial tentang pemakaian aplikasi. Jadi di sini saya masukin kata kuncinya itu kayak di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh contoh. Di sini adalah kalau saya masukin itu kata kuncinya tutorial YouTuber pemula handphone Android atau berita terbaru. Jadi tutorial YouTuber pemula berita hari ini. Nah teman-teman, di sini juga boleh teman-teman isi banyak. Kayak di sini boleh saya tambahin ya. Nah di sini cara nambahnya kayak gini teman-teman. Nah di sini saya udah banyak teman ya. Tutorial seputar YouTube, cara terbaru, YouTuber pemula, cara jadi YouTuber, tutorial segala aplikasi. Jadi kata kunci dari channel dasar saya, kata kunci channel saya isinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus, bagi teman-teman yang pemula, jadi kata kunci ini harus wajib teman-teman isi. Nah caranya gitu ya. Jadi teman-teman harus mengikuti tutorialnya, nyari dimana cara ngisi kata kuncinya. Jadi untuk langkah selanjutnya, kalau udah teman-teman isi kata kunci dari channelnya, ini wajib ya teman-teman, agar YouTube itu tahu tentang channel kita ini tentang apa gitu teman. Jadi kalau orang klik misalnya tutorial YouTuber pemula, jadi otomatis YouTube itu meletakkan channel kita di tentang tutorial YouTuber pemula kayak gitu teman-teman maksudnya. Atau berita hari ini, pasti video kita tuh direkomendasikan juga ke sono kayak gitu maksudnya teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman isi, jadi yang kedua setelah lanjutan. Nah di sini teman-teman harus mengisi ya, misalnya kayak gini. Jadi video atau konten teman-teman itu atau yang teman-teman bikin itu direkomendasikan untuk anak-anak apa enggak gitu maksudnya. Jadi kalau video teman-teman itu direkomendasikan, maksudnya itu boleh
atau boleh ditonton oleh anak-anak, maksudnya kayak gitu teman-teman. Atau untuk anak-anak gitu-gitu. Maksudnya video kita itu kita bikin anak-anak bisa nonton gitu teman. Nah di sini karena saya enggak ya, jadi saya klik tidak tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Jadi enggak saya rekomendasikan untuk anak-anak teman-teman. Jadi untuk orang dewasa gitu ya teman-teman ya. Nah begitu teman-teman. Jadi di sini harus teman-teman klik gitu ya. Atau teman-teman bisa klik saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Jadi kalau setiap video itu teman-teman harus tinjau dulu gitu teman-teman. Setiap konten-konten ya. Jadi capek ya teman-teman ya. Jadi kita kalau memang nggak ditonton untuk anak-anak ya kita klik tidak tetapkan channel ini sebagai untuk dibuat untuk anak, itu aja teman-teman. Oke. Nah yang untuk selanjutnya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pengaturannya, setelannya jumlah subscriber ya. Jadi di channel kita teman-teman misalnya kalau ingin menampilkan jumlah subscriber yang udah orang subscribe channel kita, itu seandainya kalau teman-teman pengen tampilkan jumlah subscriber channel saya, jadi teman-teman centang ya, checklist maksudnya. Jadi kalau seandainya nggak mau teman-teman tampilkan, jadi di sini teman-teman kosongin gitu ya teman-teman. Nah gitu teman-teman ya. Nah oke, kita lihat dulu. Nah kalau seandainya udah teman-teman ini, jadi teman-teman simpan gitu ya teman-teman ya, simpan, jangan tampilkan kata-kata posisi tidak pantas, atau itu di komentar ya teman-teman ya. Nah di bawah yang tadi kan udah saya klik nih, tampilkan jumlah subscriber channel saya, berarti saya nggak tampilkan. Nanti teman-teman nggak bisa, kalau teman-teman lihat di channel saya, teman-teman nggak kelihatan jumlah subscribe saya itu berapa orang, itu nggak kelihatan teman-teman. Seperti pernah teman-teman ketemu konten atau channel-channel orang yang jumlah subscribe-nya itu nggak ditampilkan. Nah di sini pengaturannya teman-teman ya. Jadi itu tergantung teman-teman saja ya. Kalau pengen tampilkan ya tampilkan di checklist ininya, kotak yang kotak itu. Kalau enggak ya udah dikosongin gitu teman-teman. Jadi kalau udah kita simpan. Nah kan disimpan ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah di sini kalau udah teman-teman tinggal buka Anilisa channelnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita lihat channel kita. Nah di sini teman misalnya, tadi maaf tadi kita kembali lagi dulu, salah. Yang tadi belum, yang satu lagi belum saya jelaskan. Oke kita kembali dulu ya teman-teman, maaf. Oke bentar. Nah di sini ya yang tadi ya teman-teman ya. Oke maaf dulu, kita klik lagi. Ada satu lagi menu yang belum saya jelaskan, jadi maaf, saya mau maaf dulu ya teman. Jadi kembali dulu. Oke, kita kembali lagi yang di pengaturan ini yang tadi yang saya jelaskan. Nah di sini kalau udah setelah lanjutnya, di sini udah kelaikan fitur. Nah di sini makro video, membuat playlist serta menambahkan kolaborator dan video baru ke playlist. Maksudnya di sini teman-teman aktifin aja semuanya teman-teman ya. Nah di sini ya saya kecilin dulu. Nah di sini seperti teman-teman lihat, jadi saya besarin. Nah di sini fitur lanjutannya semuanya yang menu kelayakan fitur ya teman-teman ya. Jadi di sini fitur standar. Jadi di sini aktifin aja. Fitur menengah juga aktifin, dan fitur lanjutan aktifin juga. Nah di sini udah saya aktifin semua. Di sini juga udah, jadi di sini saya udah atur kayak saya jabarkan saya ini tadi ya. Oke di sini juga setelan lainnya juga, kalau akun YouTube atau hapus konten YouTube setelan channel lanjutan. Nah situ teman-teman ya. Jadi di sini udah semuanya yang saya jelaskan. Oke teman-teman, ini pengaturan yang ini yang saya jabarkan tadi. Jadi teman-teman harus lakukan agar video teman-teman atau konten-konten teman-teman bisa dicari di pencarian YouTube.
Kalau semua itu enggak teman-teman isi, jadi otomatis konten atau video teman-teman itu jalan di tempat, nggak ada yang nonton teman-teman. Oke teman-teman, cuman sampai di situ ya teman-teman ya video kali ini. Jadi saya menjelaskan cara pengaturan YouTube terbaru ya. Nah kayak gitu cara pengaturannya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sampai di sini aja dulu video kali ini ya teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurang saya minta maaf ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tunggu video-video saya yang terbaru atau yang terupdate. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.